Saya kembali ke Pak Ihsan selaku Kadis Kesehatan Sulsel. Pak Ihsan, ini saya berangkat dari pernyataan dari Prof. Najib. Ini data COVID-19 di Sulsel kan sekarang sedang menurun. Ya, alhamdulillah nih. Apakah memang ini faktornya karena tingkat kepatuhan masyarakat yang meningkat, ataukah memang orang-orang sudah banyak yang mengikuti program dari vaksinasi ini sendiri? Gimana nih Pak Ihsan? Ya, jadi Assalamualaikum Prof. Najib. Saya maaf menyapa tadi. Iya, Prof. Jadi memang selalu kami sampaikan bahwa kalau dalam satu komunitas ada kenaikan COVID-19 jumlah kasusnya, maka ada dua indikasi di dalamnya itu. Pertama, pergerakan manusia yang belum dapat dikendalikan. Apa yang dimaksud dikendalikan? Artinya bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan diri yang dilakukan oleh masing-masing orang dalam komunitas itu. Yang kedua, indikasinya adalah belum berjalannya atau belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan. Apa dimaksud dengan optimal? Artinya tentu masih banyak yang belum menjalankan protokol kesehatan. Yang apa dimaksud dengan banyak? Artinya belum lebih dari 50%, kurang lebih begitu, Prof. Nah, yang ada saat ini kita bisa lihat ada sekarang kan aplikasi ini yang kita selalu gunakan juga, aplikasi mobility index yang digunakan oleh yang di Google ya, kita bisa melihat memang saat ini walaupun juga belum yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan, tapi sudah ada pembatasan yang dibuat oleh masyarakat, baik oleh karena kesadaran sendiri maupun karena ketentuan yang telah ditetapkan. Saya kira kita sudah biasa mendengarkan bahkan instruksi Menteri Dalam Negeri sampai nomor 32 sekarang, itu telah mengatur bagaimana pergerakan-pergerakan orang dalam satu komunitas, komunitas maksudnya ini dalam kabupaten kota, untuk melakukan pembatasan. Karena PPKM itu sebenarnya intinya ada dua juga, terkait yang saya sampaikan tadi. Bagaimana pergerakan orang dibatasi sesuai dengan level yang ada. Apa itu? Kenapa ada berbeda level? Tentu dengan melihat jumlah kasus di kabupaten, kemudian kapasitas tempat tidurnya, kapasitas rumah sakitnya, bagaimana tentang kematian dan jumlah yang sembuh ya. Jadi data-datanya sebenarnya aja, tapi itu masukan, Prof. Terima kasih. Perlu kita sampaikan, tapi minimal saya mau lakukan ini untuk menyampaikan. Kita punya data memang mobility index kita sudah ada perbaikan, pergerakan yang tentu dilakukan dan dikerjakan oleh masyarakat ya, dan diawasi oleh pemerintah tentu di tempat-tempat tertentu seperti sekolah ya, kemudian tempat kumpul di kafe, di supermarket, yang tentu diawasi tidak hanya oleh aparat-aparat, tapi juga oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Dan itu ada perbaikan memang, walaupun belum optimal. Ini menjadi faktor juga perbaikan. Ini memang perlu disampaikan. Dan tapi beberapa media di beberapa tempat telah kami sampaikan indikator-indikator dua itu ada perbaikan. Nah, tentu untuk mengoptimalkan lagi, maka pergerakan dan kepatuhan protokol ini, pergerakan orang dan kepatuhan protokol itu harus lebih dikuatkan. Coba kita akan buka mobility index di Google, kita akan lihat itu, membandingkan. Saya selalu membandingkan itu antara data yang ada di Jakarta, karena kita bisa anggap bahwa Jakarta yang berhasil menurunkan, kita melihat mobility index memang dia lebih kencang ya. Jadi itu menjadi contoh kita membandingkan. Kalau mau juga lebih cepat itu, maka apa yang dilakukan di Jakarta itu harus kita ikutin. Bagaimana membatasi pergerakan orang dan bagaimana protokol kesehatan itu tetap harus dioptimalkan. Karena data-data kepatuhan itu ada juga di data aplikasi website di Kementerian Kesehatan. Ya, walaupun sudah ada perbaikan memang kepatuhan kita di kabupaten kota, tapi masih perlu dikuatkan lagi memang untuk itu. Nah, saya kira itu, kalaupun ada perbaikan, ini bukan karena pemerintah loh, bukan keberhasilan pemerintah. Ini semua karena masyarakat yang tentu tahu bahwa hanya dengan dua hal itu mereka bisa
tidak terjangkit. Minimal begitu secara individual. Secara komunitas bahwa dengan cara itu maka COVID-19 itu bisa hilang di daerah kita. Upaya-upaya yang kita lakukan selama ini selain daripada menjalankan PPKM, kita tahu bahwa kenaikan kasus di Sulawesi Selatan ini, ya terakhir ini ya, itu terjadi kan setelah Ramadan kemarin. Ini saya selalu sampaikan. Di Ramadan itu, alhamdulillah flat ya, di bawah 50 itu selama 1 bulan lebih. Tapi setelah Lebaran itu walaupun juga dilarang mudik tapi ada juga pulang kampung, tapi apa yang terjadi, para pekerja-pekerja dari Jawa ini terutama datang kembali ke sini tidak hanya membawa dirinya, dia membawa COVID. Iya. Kita ingat di pekerja-pekerja di Makassar, Apartemen di itu Angkatan ya, Laut, iya, nah itu awalnya di situ. Maka dibuatlah kebijakan oleh Bapak PLT Gubernur, bisa masuk ke Sulawesi Selatan sekarang, tapi pastikan sudah PCR dan hasilnya negatif. Itu adalah salah satu cara juga kita yang mungkin yang memberikan hasil ya, sehingga kalaupun kasus ini menurun, itu juga menjadi faktor pendukung yang dilakukan dengan membatasi pergerakan. Sekali lagi 2 hal, membatasi pergerakan, kepatuhan. Vaksinasi adalah faktor ketiga juga, tapi itu lebih pada bagaimana menguatkan individual supaya imunnya bisa tercipta dan secara komunitas juga tentu akan tercipta herd immunity. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ihsan selaku Kadis Kesehatan Sulsel yang sudah hadir bersama kita. Sebenarnya saya masih mau bicara panjang, cuman kita dibatasi oleh waktu nih Pak Ihsan ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Prof. Najib juga terima kasih, Ibu Marini juga terima kasih atas waktunya hari ini menyempatkan hadir bersama kami untuk membahas bagaimana percepatan vaksinasi. Benar kata Pak Ihsan. Makasih. Bukan hanya program vaksinasi saja yang harus kita genjot gitu ya, karena memang tingkat kepatuhan masyarakat juga menjadi hal yang sangat urgent, karena biar sebagus apapun program yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dia terapkan, tapi kalau misalnya memang masyarakatnya yang kurang abai atau tidak abai dengan protokol kesehatan, masih percaya dengan informasi-informasi hoax, maka sangat sulit untuk kita lepas dari pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Saya masih ingat perkataan dari Prof. Najib, jika kasus COVID-19 naik, janganlah panik, tapi jika kasus COVID-19 turun, janganlah abai. Baik, terima kasih. Saya Devi Brian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, sehat selalu. Ya, makasih Dek. Terima kasih Pak Kadis. Sharingnya. Pergerakan saya ini, Bro. Bertugas, Pak Kadis. Iya, Bro. Selamat bertugas, Pak Kadis. Ini tugas berat sekali, Pak Kadis. Iya, Bro. Kami dari luar melihat ini luar biasa. Pekerjaan berat sekali ini. Kodong, tidak. Ini kerjasama semua, Prof. Semua orang terlibat. Ya, artinya memang diperlukan kerjasama dan sinkronisasi lintas sektoral dan sebagainya. Iya, terima kasih. Prof. Selamat. Iya, Prof. Selamat bekerja. Terima kasih, Prof. Selamat, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.